Oke, kembali lagi dengan channel saya di Imajinasi Anak Azam. Oke, gimana kabar kalian adik-adik? Saya rasa semua sehat. Kita di sini episode kali ini kita akan mereview beberapa mobil. Kita lihat ada beberapa dari mobil balap ke mobil alat berat, mobil kartun ini, dan mobil balap versi besar. Dan tidak juga lupa ada mobil polisi. Oke, kita akan mereview semuanya. Kita hitung dulu adik-adik. Kita hitung berapa mobil semua yang akan kita review. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Jadi semuanya ada berapa adik-adik? Benar sekali. Semuanya ada 13 mobil dan kita akan mereview satu-satu. Oke, kita review dari yang kecil ke besar, Dik. Jadi yang sebelah kanan adalah yang terkecil, melaju ke sebelah kiri itu sedang, dan sebelah kiri ujung adalah yang besar. Ya, yang besar ini ada 3 guys. Dek. Lalu yang keempat, yang di tengah ini ada, yang sedang ini ada 4 adik-adik. Dan yang kecil ini ada sekitar 6. Oke, kita review nih satu-satu. Dari yang kecil. Oke, yang kecil di sini ada warna biru. Cantik guys. Ini mobil balap, Dek. Wah, lihat. Oke, kita coba review. Ini dia mobil pertama. Ini ialah mobil balap, Dek. Kita lihat. Wow. Ini ada nomornya, Dek. Ada nomor nomor 4, Dek. Kita lihat. Depannya. Kacanya kayak mata, Dek. Tuh. Lucu, Dek. Dia kacanya seperti mata, ada hidung. Ini lingkarannya di bawahnya seperti mulut. Biru muda, perpaduan antara biru muda dan biru tua. Oke, di sebelahnya terdapat corak-corak. Iya, corak desain yang sangat familiar seperti mobil-mobil balap pada umumnya. Kita lihat rodanya. Rodanya berwarna merah dan velgnya racing. Oke. Kita lihat bagian belakang. Wih, ini nggak bisa masuk Batam ini. Ini kalau masuk Batam hancur kena polisi tidur, Dek. Jadi jangan dibawa ke sini ya. Di sini banyak polisi tidur, apalagi perumahan, biarin aja. Wih, bawahnya hampir tidak ada jeda. Oke. Kita review selanjutnya. Ini adalah mobil yang kedua.
ini mobil kecil yang kedua. Sepertinya temanya masih sama, masih seputar mobil racing, tapi ini coraknya agak klasik dan bisa dipenghuni. Ini kelihatannya adik-adik cuman bisa ditumpangi 2 orang saja, dan kebetulan nama stikernya 2 juga deh. Jadi ini emang betul-betul khusus 2 orang. Kita lihat, oh, Miho Yoko. Oh, ini nama sponsor. Biasanya di mobil balap ada sponsornya. Itu dia label-labelnya. Ini mobilnya mobil klasik. Rodanya juga velgnya velg klasik. Kita lihat bagian depannya. Oke. Oh, ada merek nih. Oh, kita lihat. Datsun. Oh, ini mobil baru. Belum ada pengeluarannya. Saya baru dengar nih ada mobil Datsun nih. Tapi dari corak-coraknya mobil klasik ini. Mobil-mobil zaman dulu, bagi kalian adik-adik yang suka mobil-mobil klasik, namun ini dijadikan mobil balap. Ya, kalau dari luar tampaknya klasik tapi efektif. Wih. Kita lihat sampingnya, ada stiker nomor 2 dengan corak putih yang berpadu dengan warna merah inti. Oke, kita lihat lagi bagian belakangnya. Oke, ini sama ya, nggak bisa dipakai di perumahan, nggak bisa pakai di kepulauan pulau kita karena di sini banyak polisi tidur. Kalau bawa mobil ini ya biayanya akan sangat-sangat mahal. Oke, selanjutnya oke, kita ke mobil selanjutnya. Oke, ini adalah mobil kita yang ketiga, mobil kecil yang ketiga. Di sini, oh, ada tembakan guys ini. Ini mobil hitam pekat. Wih, mantap kali ini, Dek. Tengok rodanya. Rodanya hitam gelap dibalut dengan mobil yang tubuh utamanya hitam gelap. Oke. Kita review dari depan. Ini mantap kali deh. Ini mobil perang, tapi bisa dijadi mobil balap. Asal senjatanya jangan dibuat fungsi yang salah. Ini ada senjata di atas. Ini seperti mobil Batman, tapi kayaknya nggak ada logo Batman. Berarti bukan mobil Batman. Kita lihat rodanya. Oke. Nah, rodanya 2, yang kayaknya yang depan ini agak kecil ini. Yang depan agak kecil, yang belakang besar. Senjatanya di atas. Ini coraknya juga nggak ada corak, dia full hitam, black. Bagi kalian adik-adik yang pencinta hitam, ini ya direkomendasikan. Kita lihat bagian belakang. Oke, bagian belakang mencuring ke depan, lancip ke belakang. Tapi rata-rata nggak ada knalpotnya semua, dek. Ini penasaran deh, berfungsi tidak mobil-mobil itu? Tapi ya, mobil-mobil seperti ini tampilan yang menjadi andalannya. Masalah-masalah knalpot itu belakangan. Kalau ada klakson ini pun nggak tahu ada klakson atau tidak. Kayaknya setirnya pun juga tidak kelihatan, tapi kayaknya ada di dalam ini. Oke, ini adalah mobil yang ketiga, mobil perang, mobil racing dengan atribut perang. Oke, kita ke mobil selanjutnya. Iya, ini adalah mobil yang keempat. Wow, ini desainnya nomor 1 ini. Ini daripada ketiga yang lainnya, ini desainnya juara.
Oke, kita review dulu. Di sini desainnya melengkung dan berpaduannya antara dua warna, silver itu perak ya dek ya. Eh, dan red itu merah. Merahnya agak kental. Jadi sangat sangat tercampur dengan silver itu, dan ada rodanya klasik. Tampak dari depan, wih, ini ada corak seperti mata guys, ada muka nih, seperti muka. Oke, oke, rodanya tanpa penghalang, tampak dari samping. Nah ini seperti mobil balap, tapi dia mengutamakan ininya, bodinya sangat unik, melengkung ke belakang. Dan kita lihat atasnya, bagian atas. Oke, bagian atasnya terbuka dan warna perak. Biasanya di dalamnya ini pengemudinya biasanya di dalam. Dan seperti biasa, belakangnya sangat menonjol ke belakang ujung, lancip, dan tidak lupa, iya benar, tidak ada knalpotnya. Oke, mobil racing tidak ada knalpot. Sepertinya mobil racing keempat kita tidak punya knalpot juga. Berarti total semua yang kita review tidak ada knalpotnya. Oke, kita lanjut ke mobil selanjutnya. Wow, ini dia mobil selanjutnya, langsung dua. Ini adalah mobil yang kelima dan keenam. Ini bukan mobil balap ya, ini adalah mobil kerja berat, konstruksi. Oke, kita review yang satu ini dulu nih, yang kayak orang-orang biasanya nyebut molen, mobil molen. Soalnya bentuk belakangnya ini seperti molen, kue gorengan molen, enak tuh. Oke, di sini mobil ini adalah mobil angkat berat dengan roda yang 6, 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Dan ini namanya adalah truk mixer. Jadi seperti biasa kita lihat dulu bagian belakangnya. Nah, di dalam sini biasanya untuk ngaduk semen dek, masukkan kerikil, masukkan pasir, masukkan semen. Jadi dia akan mutar dengan sendirinya. Ini biasanya untuk bangun-bangun gedung atau hotel, gedung-gedung pencakar langit. Mereka pakai ini karena kalau manual, tidak akan siap. Jadi mereka butuh mobil dengan mixer belakangnya untuk mengaduk semua material yang ada langsung. Ini biasanya untuk cor-coran nih, untuk untuk bangun atap rumah. Ini mobilnya, mobil-mobil alat berat. Itu dia. Oke, kita ke mobil selanjutnya. Ini adalah mobil alat berat juga, tapi sering dipakai di perusahaan-perusahaan, terutama di Batam. Apa ini? Ini adalah mobil forklift. Kita lihat truk. Truk ini nama mereknya. Ini nama mereknya truk, tapi nama spesiesnya atau jenisnya, jenis mobil ini adalah mobil forklift. Biasanya mobil forklift ini digunakan di perusahaan yang menggunakan palet atau untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kita lihat. Nah, ini cuman boleh satu orang ya, dek, nggak boleh dinaikin
lebih dari satu orang karena bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Oke. Khusus dua mobil ini ialah mobil alat berat yang digunakan pada saat bekerja atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau untuk proyek-proyek besar. Oke, kita ke next. Mobil selanjutnya. Iya, ini dia mobil yang selanjutnya. Ini adalah mobil yang ke 7, 8, 9, dan 10. Ini ialah ini terkenal ya, adik-adik. Ini terkenal. Ini adalah kartun yang terkenal. Tidak asing lagi bagi adik-adik yang sering nonton. Oke, kita akan lihat satu persatu. Dari sebelah kanan ada mobil polisi model anak-anak. Ini model anak. Kenapa saya sebut model anak-anak? Karena mobil polisinya ada mata, mulut, dan juga hidung. Yang kedua ada mobil ambulans. Ambulansnya imut ini. Ini kayaknya ambulansnya cewek nih. Nah, lihat. Pink, merah muda, matanya merah muda juga. Seperti biasa, mobil ambulansnya juga mobil ambulans anak-anak karena ada mata, hidung, dan mulut. Kayaknya ada blast on juga ini yang kuning-kuning. Kayaknya enggak lah, itu lampu sen. Oke, yang ketiga. Ini ada mobil Pak Pos. Seperti biasa ini mobil Pak Pos pengirim surat. Untuk anak-anak ada mata, hidung, dan mulut. Dan yang terakhir nampak garang. Ini adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran untuk anak-anak ada mata, hidung, dan mulut. Oke, kita lihat satu-satu. Polisi, kita lihat. Oke, mobilnya seperti biasa P untuk singkatan dari polis atau polisi, dan mobil rodanya kuning. Mobil polisi ini identik warna biru dengan putih dan lampu siren di atasnya. Oke, kita lihat di belakangnya. Oke, di belakangnya nggak ada BP. Awas ketilang Pak Polisi. Pak Polisi ketilang sama Pak Polisi, nggak mungkin. Ini karena di mainan anak-anak tidak ada BP. BP cuma ada di dunia nyata. Oke, selanjutnya ini adalah mobil ambulans model anak-anak. Kita lihat warna pink berbalut putih. Kalau ambulans ini identiknya biasanya merah, Dek. Merah dengan putih, tapi karena ini versi cewek, merahnya jadi merah muda. Merah muda dicampur dengan putih dan rodanya juga merah muda. Mobil ambulans ini untuk membawa orang sakit ke rumah sakit untuk emergensi bagi yang tidak bisa bergerak. Mobil ambulans langsung datang nih. Ini adalah pertolongan pertama. Dan yang ketiga ialah mobil pos. Mobil pos pengirim surat. Sekarang udah jarang lagi, tapi dulu mobil pos ini sangat-sangat berarti. Zaman dulu sebelum ada Android, HP, dan gadget, kita berkabar memakai surat. Jadi ini sangat berjasa. Seperti biasa, dia mobil anak-anak, tapi kayak ada pita di atas. Oh, bukan. Itu hanya atribut pertambah. Kita lihat rodanya biru. Oke, mobilnya berpaduan antara biru dan putih. Biru muda. Siap. Dan yang terakhir ialah mobil pemadam kebakaran. Ini ada F di atasnya, yaitu fire extinguisher. Itu adalah arti dari pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini terjadi saat kalian melihat ada sesuatu yang terbakar dengan sangat-sangat besar, maupun itu rumah, gedung, hutan,
atau yang lainnya. Jadi kalau adik-adik melihat sesuatu yang terbakar dengan sangat-sangat besar, jangan lupa untuk memanggil mobil yang satu ini. Mobil satu ini berwarna dengan warna yang sangat khas dengan warna api itu sendiri. Api itu ialah merah. Dan ini adalah pemadamnya. Mobilnya merah, kuning, dan rodanya juga kuning. Ini adalah 4. Oh, ini adalah satu tim yang sangat mengisi apabila terjadi sesuatu masalah, apabila itu ada penjahat atau ada orang sakit atau orang yang membutuhkan pengirim surat dan untuk memadamkan api. Jadi mereka adalah tim darurat pertolongan pertama. Oke, kita akan ke mobil selanjutnya. Iya, ini adalah mobil yang ke-11 kita. Mobil dengan desain yang besar dibandingkan mobil-mobil yang sebelumnya. Kita udah mereview 6 mobil kecil, 4 mobil besar, mobil sedang. Dan ini adalah mobil besar dengan bertema mobil sport. Kalau yang pertama itu mobil balap ya, bukan mobil sport. Tapi kalau yang ini mobil-mobil sport, kalian bisa beli ini, tuh, mobil sport dengan desain yang sangat-sangat mewah. Velgnya velg klasik, tapi sangat sering digunakan di mobil-mobil sport. Kita lihat warnanya, warna green atau hijau. Hijau ini hijau agak hijau-hijau seperti hijau daun ya. Dan modelnya model betul-betul model sport. Ini idaman para lelaki. Sepertinya perempuan juga suka nih. Oke, kita lihat desain depannya. Oke, seperti biasa kaca gelap dengan lampu sen yang agak sipit, dengan bagian bawah yang agak rendah. Bagian samping ini tampak seperti tampak sampingnya, tapi sepertinya mobil sport ini nggak bisa muat banyak. Dia mobil sport ini seperti untuk 2 orang. Saya rasa nggak bisa untuk 2 orang, tapi kalau saya salah tolong komen ya di bawah ya. Oke, ini baru mobil sport idaman. Ini harusnya BP ya, karena baru jadi ini merek mobilnya Aventador. Ini adalah tampak dari belakang. Mewah kan guys? Oke, ini adalah mobil yang ke-11 kita. Mobil sport dengan bertema mewah dan warna hijau daun. Oke, kita mau ke mobil selanjutnya. Ini dia mobil yang ke-12 kita. Mobil sama seperti yang tadi, mobil sport bertema mewah. Tapi ini agak berbeda, adik-adik. Ini mobilnya agak berbeda, bentuknya juga berbeda dari yang tadi. Kita lihat dari rodanya sudah berbeda. Ini agak sport dengan warna putih. Yang tampak samping juga agak berbeda. Ini jendelanya bisa kebuka, jadi adik-adik tahu nih, dalamnya cuman bisa ditumpangi 2 orang, tidak ada kursi penumpang. Ini mobil sport tipe mewah. Oke, ada lambangnya. Lambangnya kayak lambang Ferrari. Tapi belum tahu ya, karena blur. Jadi ini nggak tahu model apa. Ini tampak bagian depan beda seperti tadi. Lampu depannya tampak seperti agak melotot, dan bawahnya seperti biasa rendah. Dan bagian kaca depannya tidak gelap. Kaca
transparan. Jadi kalian kalau tampak dari di depan nampak kelihatan pengemudi dan ada penumpang yang ada di samping. Penumpang belakang nggak bisa ya, ini nggak ada. Ini khusus untuk 2 orang, pengemudi dan pendamping. Itu sebenarnya untuk yang berada di sebelah pengemudi. Ya, ini adalah tampak samping. Ini termasuk mobil sport. Tapi ya itu, mobil sport jarang digunakan di perumahan karena perumahan banyak polisi tidur. Ini tempat BP-nya di belakang, knalpotnya masih belum jumpa, dan di belakang ini untuk mesin biasanya. Untuk mereka fokus ke mesin mereka di belakang. Baiklah. Ini adalah review mobil yang ke-12 kita. Oke, kita lanjut ke mobil yang terakhir. Nah, ini dia mobil terakhir kita, mobil ke-13, yaitu mobil polisi. Kalian adik-adik yang belum pernah mobil polisi, yang belum pernah naik mobil polisi, jangan sampai naik. Oke, kalau ada masalah jangan sampai naik. Tapi kalau adik-adik ingin atau ada kerabat, saudara, keluarga yang bekerja di polisi, nggak apa-apa, naik aja. Tapi jangan sampai membuat masalah lalu naik mobil polisi. Itu sangat mengerikan adik-adik. Masa depan kalian adalah masa depan kami semua. Oke, kita review. Ini adalah mobil polisi yang menjadi ciri khasnya, yaitu biru dan putih. Di sampingnya ada tulisan Police Universal Wheel Drive. Yang ini kayaknya suatu independen atau suatu nama dari luar negeri ya. Kayaknya di Indonesia nggak ada yang seperti ini. Ini mobil-mobil luar negeri. Oke, ini mobil polisi tapi temanya sport deh. Coba lihat. Nah, keren ini deh mobil polisinya deh. Ini kalau kejar-kejaran sama mobil sport nanti jadi adegan film itu. Misalnya pencurinya memakai mobil sport yang tadi tuh, dan mobil polisinya ngejar pakai mobil yang ini. Udah panjang ceritanya itu deh. Nggak akan ada ujungnya, soalnya mereka sama-sama mobil sport. Tapi bagus seperti itu deh. Untuk mengejar pencuri sekarang semakin berkembang. Mereka menggunakan modal yang sangat besar untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Jadi untuk mengantisipasinya, para polisi juga harus mengimbangi dengan memakai mobil sport bertema polisi yang dengan warna andalannya ialah biru dan putih. Tidak lupa juga ada siren di atasnya, merah dan biru. Ini depannya agak-agak rendah juga, dan bagian kap depannya ada divisi kepolisiannya, dan ada juga tulisan police yang berarti polisi. Oke, kita lihat tampak samping. Oke, sama samping ini sama seperti mobil sport. Emang desainnya mobil sport karena ini mobilnya untuk mengejar para pencuri atau penjahat. Untuk bisa mengimbangi mereka atau mengejar mereka memerlukan mobil sport juga. Sebenarnya bagus juga ini. Dan ada, kita lihat rodanya racing ya. Racing dengan warna silver atau perak. Ini cuman bisa dinaikin oleh 2 orang aja. Pengemudi dan pendamping. Oke, kita lihat yang samping. Samping sudah lihat, kita lihat bagian belakang. Bagian belakang seperti biasa, mulus, nggak ada mesin-mesinnya. Ini biasanya bagasi di belakang nih. Bagasinya mereka biasanya menyimpan alat-alat mereka. Oke, seperti itulah review dari mobil ke-13 kita, mobil polisi, mobil sport yang bertema polisi. Yep.
Baik, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu review mobil-mobil kita. Hari ini kita mendapatkan beberapa pelajaran sambil bermain. Inilah mobil yang habis kita review semua. Ada 4 mobil balap, 2 mobil berat, 4 mobil anak-anak, 2 mobil sport, dan 1 mobil sport bertema polisi. Total semua ada berapa adik? Iya, benar. Ada 13 mobil. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.